Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat beraktivitas selama wabah yang terjadi sekarang ini, dan semoga wabah ini menjadi pengingat kita kepada Allah supaya senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dan semoga kita doakan agar wabah ini cepat berakhir. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di video kita sekarang ini kita akan membahas tentang non-preemptive dan preemptive shortest job first pada penjadwalan CPU. Baiklah, kita langsung saja. Untuk pengertian non-preemptive dan preemptive ini, yaitu disebut juga sebagai shortest remaining time first. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba proses terpendek di bagian belakang antrian, tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preempsi, mengeluarkan proses yang pada saat itu berada di dalam proses jika ada. Baiklah, pada PSJF ini kita harus tahu dulu beberapa istilah-istilah yang akan sering muncul. Yang pertama itu adalah proses. Proses itu adalah urutan proses yang akan dilakukan. Lalu ada arrival time, waktu kedatangan dari proses yang akan dilakukan. Yang ketiga ada average turnaround time, rata-rata waktu total yang dibutuhkan sebuah proses dari datang sampai selesai dieksekusi oleh CPU. Yang keempat itu ada burst time, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses. Yang kelima itu ada average waiting time, rata-rata waktu yang dihabiskan proses selama berada pada status ready. Baiklah, di sini kita sampai pada contoh kasus non-preemptive. Di sini ada proses P1 dengan arrival time 0, burst time 12. Arrival time di sini adalah waktu kedatangannya dan burst time adalah waktu proses yang dijalankan. Lalu di sini ada proses P2 dengan arrival time 2 dan burst time 8. Lalu ada proses P3 dengan arrival time 3 dengan burst time 5. Lalu ada P4 dengan arrival time 5 dengan burst time 2 dan P5 dengan arrival time 9 dan burst time 1. Oke, kita langsung saja kita letakkan di sini tabel yang sudah kita buat tadi. Lalu langkah yang kita lakukan pertama yaitu menarik garis panjang seperti ini. Lalu di paling kiri kita akan letak garis tegak seperti ini. Lalu kita buat angka 0 karena waktu kedatangan dari P1 ini datang di 0 dengan burst time 12. Makanya kita buat di sini dulu. Lalu lanjut sampai di 2, dia akan datang P2 lagi di sini 8. Lalu lanjut lagi di proses P1, lanjut sampai di 3, ada yang datang lagi P3 dengan burst time 5. Selanjutnya tarik lagi sampai di 5, itu ada P4 dengan burst time 2. Lalu ditarik lagi sampai di sini sampai di 9, P5 datang dengan burst time 1. Lalu lanjut lagi sampai di 12. Maka di sini P1 sudah berhenti karena sudah selesai P1 dari 0 sampai 12. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah semua proses-proses ini akan diantri di sini. Lalu seperti yang kita tahu di pengertian preemptive tadi, apabila semua yang P1 ini sudah selesai, maka kita lihat dulu mana burst time terkecil dari semua yang kita antri ini. Lalu kita lihat di sini ada 8, ada 5, ada 2, dan ada 1. Mana yang paling kecil? 1. Berarti P5 ini yang akan langsung diproses. Dengan burst time 1, maka berhenti di 13. Lalu di 13 ini kita lihat lagi mana yang paling kecil. Ada 8, ada 5, ada 2. Mana yang paling kecil? Ada P4, berarti P4 yang kita jalankan. Maka di sini 13 tambah 2 jadi 15. Dari 15 ini ada 8 dan 5 burst time. Jadi kita lihat dulu mana yang paling kecil, berarti di 5, maka P3 ini yang akan kita jalankan. Sampai di 15 tambah 5 sampai di 20, maka P2 tinggal di antrian, maka ini langsung diproses sampai ke 28. Nah, di sini
Setelah itu kita akan menghitung average waiting time-nya. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini dari P1. P1 ini tidak ada antrian. Kenapa? Karena dari waktu kedatangannya dia langsung diproses sampai habis ke 12. Berbeda dengan P2. Kita lihat P2 di sini. P2 ini baru dijalankan pada second 20, sedangkan waktu kedatangannya itu pada 2 second. Makanya waktu tunggunya adalah 20 dikurang 2, makanya waktu tunggunya menjadi 18. P3 di sini di 15, dia baru diproses di 15, sedangkan waktu tunggunya ada di 3. Dan di P4 ada di 13, waktu tunggunya itu ada di 5, berarti 13 dikurang 5. Dan P5 dia baru diproses di 12 dan baru datang di 9. Maka 12 dikurang 9 jadi 3. Maka kita sudah dapat di sini P1 tidak ada waktu tunggu, P2-nya adalah 18, P3-nya 12, P4-nya 8, P5-nya 3. Jadi rata-ratanya adalah kita tambahkan semuanya, 18 ditambah 12 tambah 8 tambah 3, kita bagi 5, maka dapat 8,2. Oke, selanjutnya di sini misalnya ada dua buah proses yang datang berurutan, yaitu P1 dengan arrival time pada 0,0 ms dan burst time 10 ms, P2 dengan arrival time pada 2,0 ms dan burst time 2 ms. Ini sebagai contoh dulu ya, kita sebagai mempermudah kita dulu. Di sini kita kasih dua contoh dulu. Ada P1 dengan arrival time dari 0 dan burst time dari 10. P1 kedatangan 0, burst time 10. P2 arrival time 2, burst time 2. Dan di sini langsung ada dari P1 dari kedatangan yang 0 itu sampai di 2 kan datang nih yang 2. 2 ini burst time-nya 2. Jadi P2 dengan burst time 2 dengan P1 yang sisanya tadi tinggal burst time 8 kan karena sudah 2 second berjalan. Jadi mana yang paling kecil burst time-nya itu yang dijalankan duluan. Jadi di sini karena P2-nya ada burst time dengan 2, makanya dia dijalankan dahulu. Berbeda dengan non-preemptive tadi. Non-preemptive itu dia harus dijalankan dahulu sampai prosesnya selesai, baru kita melihat burst time yang paling kecil. Oke, kita langsung saja dengan contoh kasus yang kedua dari contoh kasus preemptive. Di sini ada proses P1 dengan arrival time 0, burst time 7, proses 2 dengan arrival time 2 dengan burst time 4, proses P3 arrival time P3 arrival time 4 dengan burst time 1, proses P4 arrival time 5 dengan burst time 4. Oke, kita langsung letak di sini saja tabelnya. Kita akan tarik garis lurus dan jangan lupa kita buat garis di sini. Setelah itu kita masukkan 0 di sini dengan burst time P1 yaitu 7. Setelah itu P2-nya kita jalankan P1 dulu sampai di 2 second, datang lagi nih P2 dengan burst time 4. Dan P1 masuk antrian dulu, P1 sama dengan 5. Nah, dilihat dulu di sini, mana yang paling kecil dari 4 sama 5? Pastinya 4. Karena 4 yang kecil, makanya kita langsung proses di sini. Ternyata selama proses P3 muncul nih di 4. Nah, terpaksa P2 tadi kita simpan dulu. P2-nya tinggal sisa 2 lagi. Nah, semuanya masuk antrian, kita lihat yang paling kecil, ada P3 dengan 1. Makanya P3 kita jalankan dahulu. Setelah P3, sampai di 5, ada lagi yang datang nih, P4. Nah, kita masukkan P4, karena P3-nya sudah jalan, kita hilangkan saja. Jadi P2-nya tadi tinggal 2, P1-nya tinggal 5. Jadi di sini kita lihat lagi mana yang paling kecil, P2 berarti kan. Berarti P2-nya kita jalankan sampai di 7. Lalu P4-nya kita antri, P1-nya kita antri. Lihat lagi yang paling kecil, ada 4 dan 5. Karena 4 yang paling kecil, kita langsung buat di sini. Kita akan langsung proses. Setelah itu tinggal sisa P1, ya lanjut saja. Dari 11 sampai ke 16 P1. Jadi kalau untuk mencari average waiting time-nya sama seperti tadi, kita lihat dulu dari P1. P1 kan mulai nih dari 0 sampai 2.
Cuman dia nunggu lagi nih sampai rentang waktu dari 2 sampai 11, baru akan dijalankan lagi di 11 sampai 16. Jadi untuk menghitungnya kita mempermudah saja. Kita ambil sudut kiri dari yang paling kanan ini, dari P1, kita ambil sudut kiri 11, lalu dikurang dengan sudut kanan dari yang belakang. 11 kurang 2, itu 9 gitu kan. Lanjut lagi di P2, P2 ini dia diproses di 5. Cuman dia waktu nunggunya di proses keempat. Jadi kita ambil dari kiri 5, dari kanan 4, 5 kurang 4 berarti 1. Lalu di P3 kita akan lihat lagi di P3 di sini. P3 dia tidak mempunyai waktu tunggu karena dia langsung diproses gitu. Lalu kita lihat di P4, P4 nih. Kita lihat dari 7 sampai 11. Karena di sini di belakangnya tidak ada, kita lihat waktu kedatangannya. Dari 7 ini kita lihat 4-nya itu mulai masuk di 5. Berarti 7 kurang 5, 2. Oke, di sini ada 9, 1, 0, dan 2. Sudah ditambahkan semuanya dibagi 4, maka hasilnya jadi 3 ms. Oke, sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.